Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Halo pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Senang sekali saya Afifa Mansyah dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas terkait tema kesehatan kita pada hari ini. Tapi sebelum itu tentunya Afifa akan menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita. Juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu pentingnya PHBS pada skabies. Dan untuk itu juga kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dokter Elsa Gempita. Halo dokter. Halo Viva. Bagaimana hari ini, semangat ya? Alhamdulillah siap. Siap tentunya. Dan juga kita kehadiran Kak Agung Saputra SKM. Halo kakak. Halo. Gimana hari ini? Luar biasa. Siap mempromosikan kesehatan ini kembali? Baik, hari ini kita tuh kan akan membahas pentingnya PHBS pada skabies ya dok ya. Itu sebenarnya PHBS ini singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat ya dok ya. Jadi memang disingkat jadi PHBS. Jadi bukan suatu penyakit atau apapun ya dok ya. Nah tapi itu pada skabies. Jadi mungkin masyarakat juga masih agak sedikit awam nih dok. Terkait skabies itu apa sih dok? Jadi banyak, kalau bahasa awamnya itu banyak ya. Ada yang bilang kudikan, ada yang bilang kudis ya, terus ada bahasa yang lain-lainnya. Tapi sih singkatnya biasanya orangnya bilang ini kudis ya. Kalau pasien datang itu, dok ini anak saya atau saya kayaknya kena kudis seperti itu. Dia memang adalah salah satu penyakit kulit ya, penyakit kulit yang memang sangat erat hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Jadi semakin tidak bersih perilaku seseorang itu biasanya nanti akan sangat menular untuk orang-orang banyak. Dan dia juga ciri khasnya penyakit skabies ini dia menyerang berkelompok. Jadi misalnya kita temui satu pasien dan kita harus mencari siapa saja yang dikenai oleh skabies itu sendiri, seperti itu. Baik. Nah, tapi kalau untuk Kak Agung, kalau untuk skabies ini sendiri kan terkait dari perilaku hidup bersih dan sehat nih. Berarti artinya setiap biasa kita sebut dengan kudisan itu hadirnya karena perilaku kita perilaku hidup yang tidak sehat, ataukah memang ada faktor-faktor lain juga nih Kak Agung? Karena sesuai tema kita ya, yang pastinya penyakit skabies ini kan kudis, yang tentu ini yang memang berpengaruh ya pastinya perilaku hidup bersih yang tidak sehat ini PHBS-nya memang kurang diterapkan gitu. Baik, jadi hari ini kita bakal bahas tuntas ya tentunya ya bagaimana cara perilaku hidup bersih dan sehat supaya kita terhindar ya dokter ya dari skabies atau biasa kita sebut dengan kudisan. Baik dokter, silahkan untuk memulai. Nah ini ya, ini judul untuk hari ini, pentingnya PHBS pada skabies. Nah, apa sih skabies itu? Tadi mungkin secara umum udah dijelaskan. Jadi dia adalah salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau. Kita sebutnya tungau atau kutu. Ada namanya adalah Sarcoptes scabies. Ya, jadi nama penyakitnya itu diambil dari nama si tungau itu sendiri. Ya. Kalau lebih lengkapnya ini, dia penyakit yang ditandai dengan munculnya seperti kulit yang berjerawat, bersisik, dan terasa gatal yang disebabkan oleh tungau tadi. Ya. Dan juga kudis atau skabies ini penyakit kulit yang menular, bahkan sangat menular, ya, baik dari manusia ke manusia ataupun hewan ke manusia. Ya. Jadi dia bisa antara manusia-manusia atau dari hewan peliharaan kita di rumah ke si pemiliknya, seperti itu ya. Nah, ini istilah-istilah skabies di masyarakat atau di orang awam ya. Ada yang menyebutnya kudis, atau ada yang menyebutnya gudik, atau ada yang menyebutnya budukan, atau ada yang menyakitnya penyakit pondok, atau yang kita sebutnya pondok ini maksudnya adalah pesantren, asrama ya. Nggak di pesantren asrama aja, pokoknya yang dianya itu memang kondisi populasinya itu ramai dan dianya itu kontaknya lama seperti itu ya. Bahkan di lapas-lapas ya, di lapas-lapas narapidana ataupun di rumah susun ya, memang orangnya banyak dan populasinya itu ramai seperti itu. Nah, kita masuk ke penyebabnya.
Penyebab skabies itu apa sih? Penyebab skabies itu tadi tungau atau kutu Sarcoptes scabiei itu ya. Jadi dianya itu sangat kecil, yaitu sepertiga milimeter. Bisa dibayangkan. Jadi 0,3 sampai 0,4 milimeter. Jadi memang tidak terlihat kasat mata seperti itu ya. Dan bertelurnya atau tungau betinanya itu biasanya bertelur 1 sampai 3 telur itu per hari. Menjadi larva memakan waktu 2 sampai 3 hari ya. Ini adalah bentuknya ya, punggungnya cembung, perutnya rata, dan dia memiliki kaki-kaki. Artinya apa kalau dia memiliki kaki-kaki? Berarti dianya bisa bergerak, dianya bisa menginvasi ke bagian-bagian lain, seperti ke tubuh yang lain, organ tubuh yang lain juga, seperti itu. Larvanya matang kurang lebih 2 minggu, keluar dari kulit untuk kawin dan bertelur. Jadi misalnya, jadi satu rumah itu kita anggap misalnya anaknya baru pulang dari pondok pesantren, membawalah oleh-oleh si skabies ini. Apakah besoknya anggota rumahnya, entah adiknya, entah ibunya, atau ayahnya itu langsung terkena skabies ini? Enggak juga, dia bisa memakan waktu, karena tadi tungaunya butuh waktu untuk bertelur, misalnya ya, atau tadi si larvanya butuh waktu untuk matang. Jadi biasanya memang 3 sampai 5 hari, itu tergantung ya, itu adalah opsional, baru dianya itu menimbulkan gejala pada seseorang itu ya. Baik dokter, ini jadi pertanyaan juga nih dokter, untuk skabies ini sendiri itu tuh hidup di benda-benda dokter, ataukah memang dia hidup pada kulit dokter? Ya, jadi menarik ya, ini memang pertanyaan yang sering. Dok, ini gimana kalau emang sangat menular, kata dokter bisa di kasur, bisa di bantal, bisa di karpet, bisa di mana aja gitu ya. Terus kalau kontak langsung juga. Jadi memang sifatnya si tungau ini dia hanya bisa mati di suhu yang tinggi, suhu yang sangat panas. Ada literatur yang bilang di suhu 50 derajat Celcius. Jadi memang misal seorang pasien skabies itu dia duduk atau dia baring di sofa seperti itu ya. Dan kebetulan si tungaunya ini lagi bertelur, jatuh telurnya di sofa seperti itu ya. Dan kebetulan ini jarang dijemur misalnya seperti itu ya, atau jarang dibersihkan. Bisa dia akan hidup di sofa ini dalam waktu yang jangka panjang sampai masuklah korban berikutnya. Nanti dia akan pindah ke korban berikutnya. Telurnya masih, dia bertelur lagi dan seperti itu. Jadi kita kalau penyakit skabies ini kita memang harus memutus rantainya, memutus rantai dari penularannya seperti itu. Makanya kalau ada pasien yang datang terus kita udah yakin nih, oh ini adalah skabies, kita akan tanya selain anggota keluarganya, kita pasti nanya yang pertama kali terkena ini siapa Bu? Pasti tahu, oh ini anak saya nih yang pertama kali gatal. Terus kita tanya, anaknya ini ada nggak temannya? Ada. Nah harusnya seyogyanya kita harus treatmentnya atau tata laksananya itu holistik. Kalau memang dia dapat di pondok pesantren, kita harus memberitahu orang pondok pesantrennya, maka akan dibuatlah tata laksana serentak. Tata laksana serentak itu biasanya dengan menjemur kasur yang serentak, mencuci spray serentak, terus mensetrika serentak seperti itu, terus memakai salapnya yang serentak supaya tidak ada fenomena pingpong tadi. Nanti anaknya yang satu udah sembuh, yang satunya masih membawa tungau ini, terus pingpong, nggak selesai-selesai permasalahan skabies ini. Baik dokter, berarti artinya bukan hanya di sekelompok orang tertentu yang tinggal, tetapi juga di tempat umum bisa kita dapatkan juga ya dokter bisa ya? Banget. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk tungaunya ya. Dia memang tidak akan terlihat di kasat mata. Jadi memang kalau untuk pemeriksaannya kita membutuhkan mikroskopik ya untuk melihat memang apakah ini adalah tungau Sarcoptes scabies atau bukan. Nah, ini penyebabnya. Penyebabnya tungau yang tinggal di bawah kulit dan tungaunya tidak terlihat mata telanjang. Oke, nah ini ya, jadi kalau dibilang gimana sih dok kerja dari tungau itu bisa membuat kayak luka jadinya ya, luka atau gatal-gatal bintik-bintik, bahkan ada yang berair seperti itu ya. Jadi memang tungau itu dianya nanti akan membentuk terowongan. Nah kalau biasanya sih kalau dilihat dari klinisnya, dia kan memang suka di sela-sela biasanya ya, sela jari, sela paha.
bagian kulit yang tipis-tipis seperti itu. Nah, nanti akan terlihat seperti ada kayak garis-garis, dianya itu membentuk terowongan-terowongan. Nah, itu sebenarnya di bawah yang kulit yang terkena yang ada gelembung-gelembungnya itu dianya lah di dalamnya itu ada Sarcoptes scabiei ini. Dia menginvasi kulit bagian bawah, dia akan membentuk terowongan-terowongan. Dan memang untuk khasnya karena Sarcoptes scabiei ini kan dianya itu lebih suka suhu yang lembab, lebih suka suhu yang dingin. Dia akan mati di suhu yang panas. Makanya khas pada orang skabies ini dia akan merasa sangat gatal di malam hari atau bahasa medisnya pruritus nocturnal karena memang kerjanya itu di malam hari. Tungau betina ini juga bertelurnya di malam hari, dia beraktivitas di malam hari. Makanya khasnya itu dia pasti akan terasa sangat gatal pada malam hari. Nah, pada anak-anak biasanya akan mengganggu dari kualitas tidur si anak tersebut. Baik dokter, nah ini jadi menarik juga nih dokter. Kalau tadi dokter sempat menyampaikan bahwa nanti bakal dilakukan tata laksananya adalah menjemur spray di bawah matahari secara bersamaan gitu ya dok. Nah kalau misalnya kita nih yang sudah terkena, apakah cukup hanya dengan berjemur saja dokter atau memang masih membutuhkan tata laksana lainnya? Tapi nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.